Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali. Tetap jaga kesehatan. Anak-anakku yang brilian, saatnya kita mempelajari tentang refleksi. Pertanyaannya, apa refleksi? Refleksi adalah pencerminan. Kalau kita perhatikan gambar berikut nih, seekor kucing sedang bercermin. Dia dapat mengamati apa yang ada di wajahnya. Dari konsep ini kita dapat pahami bahwa bentuk bayangan dengan objek asli itu sama. Jarak bayangan dan objek asli ke cermin juga sama. Bayangan dan objek asli saling berhadapan. Baik. Contoh, tentukan bayangan bangun A, B, C, D, E jika dicerminkan pada cermin F. Oke. Kalau cerminnya dari sini, bendanya dari sini, maka bayangannya pasti di sebelah kirinya. Seperti ini. Jaraknya sama. A bayangannya A aksen. Jadi A nanti bayangnya menjadi A aksen, B bayangannya B aksen, C bayangannya C aksen, D bayangannya D aksen, dan E bayangannya E aksen. Jarak A ke cermin sama dengan jarak A aksen ke cermin. Kemudian objek A, B, C, D, E yang di sebelah kanan tegak lurus pada cermin. Dan bayangan A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, E aksen juga tegak lurus kepada cermin. Ini konsep dasar yang perlu kita pahami tentang pencerminan. Nah, untuk lebih lengkapnya kita lihat di sini ada 3 objek. Tugas Anda adalah melukiskan bayangannya. Untuk yang pertama, cerminnya ada di sini. Nih, cermin F. Bayangannya adalah seperti berikut. Untuk yang kedua, cerminnya sedikit miring. Kalau tadi tegak lurus, kalau ini miring sedikit, maka bayangannya akan seperti ini. Demikian juga untuk yang ketiga, cerminnya berada di bagian bawah, maka bayangannya pasti di bawahnya cermin. Demikian anak-anak semua cara menggambarkan bayangan objek untuk sebuah cermin F. Selanjutnya, kita akan mempelajari kalau pencerminan kepada sumbu X. Berikut ada 2 buah titik A 3,2, B min 2,2. Nanti kita akan cerminkan kepada sumbu X. Kita gambarkan dulu titik A 3,2. 3,2 itu artinya 3 ke kanan, 2 ke atas. Perpotongan sumbu ini nilainya 0. Jadi ini 1, 2, 3 ke kanan, 2 ke atas, 1, 2. Ini titik A. Titik B min 2,2 artinya min 2 ke kiri atau 2 langkah ke kiri, 2 langkah ke atas. Ini 2 buah titik yang akan kita cerminkan pada sumbu X, sumbu X yang ini. Maka bayangannya adalah A aksen, jaraknya kita hitung dulu. Jaraknya sama, 1, 2. Ini 1, 2. Oke. Yang nilainya adalah 3,-2. Untuk titik B, jarak ke cermin juga 2. Maka posisi titiknya berada di min 2,2. Seperti ini. Nah, kalau kita gunakan rumus A 3,2 dicerminkan kepada sumbu X, bayangannya menjadi 3,-2. B min 2,2 dicerminkan kepada sumbu X, bayangannya B aksen min 2,-2. Di sini yang berubah adalah komponen dari X. Kalau kita buat kesimpulan umumnya adalah
titik A X, Y dicerminkan kepada sumbu X, maka bayangannya A aksen X, min Y. Ini yang perlu diingat dan dikenang sepanjang masa. Berikutnya kalau dicerminkan kepada sumbu Y, kita punya sebuah garis dengan titik A 4,1, ini A, B min 2,7. Kemudian kita cerminkan kepada sumbu Y. Sumbu Y sumbu yang tegak ini. Maka bayangannya kita bisa hitung, jaraknya pasti sama, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 di sini. Titiknya adalah min 4,1. Untuk titik B jarak ke cerminnya ada 2, 1, 2. Maka bayangannya di sini 1, 2. Titiknya adalah B aksen 2,7. Nah, kalau kita tuliskan, maka A 4,1 dicerminkan kepada sumbu Y, bayangannya menjadi min 4,1. B min 2,7 dicerminkan kepada sumbu Y, bayangannya B aksen 2,7. Yang berubah adalah komponen X. Positif menjadi negatif, negatif menjadi positif. Maka kesimpulannya adalah yang perlu dikenang sepanjang masa, AX, Y dicerminkan kepada sumbu Y, bayangannya A aksen min X, min Y. Anak-anak yang brilian, kita masuk kalau dicerminkan kepada titik pusat O 0,0. Di sini ada dua titik, A 4,1 ini, B min 2,2. Kita akan cerminkan pada titik pusat ini. Kepotongan sumbu ini namanya 0, ini namanya titik pusat. Kalau ini cermin, maka bayangannya jarak ini kemari, lurus tuh kemari. Bayangannya adalah ini A aksen yang nilainya adalah min 4,1, min 1. Kalau titik B ada di sini, maka bayangannya akan ke bawah. Bayangannya berada di titik min 2, min 2. Anak-anak semua, kalau kita tuliskan, maka titik A 4,1 bayangannya menjadi min 4, min 1. Titik B min 2,2 dicerminkan kepada sumbu Y, titik pusat O 0,0, maka bayangannya 2, min 2. Dengan demikian kesimpulan yang perlu diingat sepanjang masa adalah AX, Y dicerminkan pada titik pusat O, bayangannya A aksen min X, min Y. Demikian anak-anak semua, pemahaman tentang pencerminan itu kita akan gunakan untuk menyelesaikan masalah berikut. Gambarkan bayangan segitiga A 1, min 1, B 4, min 2, C 2, min 3 dicerminkan pada sumbu X. Gambarkan dulu ketiga titik ini. A 1, min 1, B 4, min 2, C 2, min 3. Kalau dicerminkan kepada sumbu X, maka AX, Y berubah menjadi bayangannya A aksen X, min Y. Sehingga 1, min 1 menjadi A aksen 1,1. B 4, min 2 bayangannya menjadi B aksen 4,2. 2, min 3 bayangannya C aksen 2,3. Kemudian kita gambarkan segitiga yang merah ini. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke. Selanjutnya gambarkan bayangan segitiga A 2,0, B 1,2, C min 1, min 2 dicerminkan pada sumbu Y. Gambarkan dulu objeknya. Ini A, B, C. Kemudian kita hitung menggunakan rumus AX, Y dicerminkan kepada sumbu Y,
berubah menjadi A aksen min X, Y. Sehingga 2,0 bayangannya A aksen min 2,0. 1,2 bayangannya B aksen min 1,2. C min 1, min 2 bayangannya adalah C aksen 1, min 2. Gambarnya seperti yang tertera di samping ini. Selanjutnya kita akan masuk contoh yang ketiga. Gambarkan bayangan segitiga A 1,1, B min 1,2, C 0,4 dicerminkan kepada titik O 0,0. Rumus yang kita gunakan adalah AX, Y dicerminkan pada titik pusat O. Bayangannya menjadi A aksen min X, min Y. Kita mau cari ini dulu boleh, mau menggambar dulu boleh. Wah, kita cari ini dulu. 1,1 bayangannya menjadi A aksen min 1, min 1. Untuk min 1,2 bayangannya adalah 1, min 2. Untuk 0,4 bayangannya adalah 0, min 4. Kemudian ini kita gambarkan dulu titik A nya. A 1,1, B min 1,2, C 0,4. Bayangannya nanti adalah A aksen min 1, min 1, B aksen 1, min 2, C aksen 0, min 4. Selanjutnya contoh yang keempat, gambarkanlah bayangan A 2,0, B 4,2, C 0,2. Dicerminkan pada sumbu Y, kemudian dilanjutkan pada pencerminan untuk sumbu X. Ini dua cermin berturut-turut. Kalau kita gabungkan untuk menyelesaikan ini, AX, Y dicerminkan pada sumbu Y, bayangannya A aksen. Untuk sumbu Y itu min X, Y. Kalau lanjut ke sumbu X, maka bayangannya A double aksen min X, min Y. Oke, kalau begitu titik A 2,0 dicerminkan ke sumbu Y, hasilnya adalah min 2,0. Kalau dilangsungkan pada sumbu X, hasilnya A double aksen min 2,0 juga. B 4,2 cerminkan pada sumbu Y, hasilnya B aksen min 4,2. Kalau langsung ke sumbu X, hasilnya adalah min 4, min 2. Demikian juga untuk titik C 0,2 dicerminkan pada sumbu Y, hasilnya C aksen 0,2. Kalau dicerminkan langsung lagi ditambahkan ke sumbu X, maka hasilnya C double aksen 0, min 2. Titik-titik ini kita gambarkan seperti berikut. Titik A 2,0, B 4,2, C 0,2. Kemudian kalau dicerminkan pada sumbu Y ini dia min 2,0 untuk A, min 4,2 untuk B, 0,2 untuk C. Kemudian kalau ini cerminkan kepada sumbu X ke bawah, maka hasilnya min 2,0 untuk titik A double aksen berimpit dengan A aksen, dan titik B double aksen itu min 4, min 2 ini, dan C 0, min 2. Demikian anak-anak semua materi kita tentang pencerminan pada sumbu X, sumbu Y, dan titik pusat O 0,0. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.